selamat pagi saudara. Senang sekali saya Melian Tacung dapat kembali hadir dalam hadapan Anda. Kali ini dalam Sapa Kalbar. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu dua musisi asal Kalbar yang penampilannya tadi baru saja kita lihat. Langsung saja kita sapa. Halo Eliza dan juga halo Din. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, bagaimana nih awal mula kalian kok bisa bertemu sih? Awal mula bertemu sama Iya, sampai Eliza, akhirnya kalian tuh bisa kolaborasi Kolaborasi. seperti itu. Awalnya sih saya itu kedukun ya. Enggak ya. Enggak, awalnya gini. Saya kan bikin musik daerah ya yang diaransemen ke arah lebih modern. Iya. Kemarin ada sudah bikin satu lagu yang itu Tanda Sambas yang diisi oleh Fuji vokalisnya. Habis itu dapat respon yang baik terutama dari warga Sambas ya, Kalimantan Barat. Habis itu saya bikin lagi lagu Cauncang, yang mana lagu Cauncang ini sendiri adalah lagu yang familiar ya, yang didengar sama warga Sambas. Habis itu saya nyari lagi nih, siapa sih kira-kira vokalis yang cocok nih buat ngisi Cauncang ini. Saya tanya teman-teman, adalah teman saya itu namanya Syarif ya, merekomendasikan Kak Eliza ini. Itu saya lihat dulu, nggak langsung oke kan. Saya lihat dulu Instagramnya, saya lihat, wah, Mbak Eliza ini, Kak Eliza ini mempunyai karakter vokal yang menurut saya itu unik ya, yang mempunyai karakter yang mendayu ya. Iya benar. Tadi Yang, kita sudah dengar ya suaranya. Yang orang dengar tuh bisa ketiduran ya, nggak bisa kayak Begitu. melayat hati itu. Jadi kayak saya langsung DM Mbak Eliza untuk untuk berkolaborasi ya. Dan Kak Eliza sudah menyambut baik akan hal tersebut. Seperti itu awal mulanya. Kok mau sih diajakin? Pas lagi kosong juga. Oh, lagi kosong juga. Saya Kalau nggak lagi kosong ya. Saya memang pelampiasan sih. Kasihan ya. Tapi pas diajakin di DM itu gimana responnya? Awalnya sih kayak siapa sih dia Oh, gitu siapa kan. sih? Maksudnya tuh kan masih belum kenal. Nah, ternyata Sarip juga kenal sama dia. Sarip tuh sekawan saya. Jadi ya udah, mumpung lagi kosong, lagi tidak ada kerjaan kan, mengapa tidak. Berarti itu lagu pertama ya Cauncang ya? Lagu Cauncang lagu kolaborasi. kedua. Lagu kedua. Lagu kedua. Sebelumnya Tanda Sambas. Tanda Sambas. Iya. Dua-duanya lagu daerah ya. Lagu daerah yang diaransemen ulang ke arah lebih modern. Kenapa nih dua-duanya pilihnya lagu Sambas? Oke. Yang pertama ya. Iya. Yang pertama sih menurut saya ya, lagu daerah tuh zaman sekarang tuh sudah mungkin agak dilupakan sama generasi sekarang. Mereka tuh banyaknya kayak mendengar-dengar lagu yang modern, yang lagu-lagu yang kekinian. Dan kadang melupakan lagu daerah yang itu adalah ciri khas budaya kita. Iya, Oke, ciri benar. khas budaya. Jadi saya tuh berpikir ya. Jadi awalnya tuh saya berhayal ketiduran ya, enggak berhayal apa sih ya kira-kira yang bisa membangkitkan ingatan generasi muda sekarang. Ya udah saya bikin lagu daerah. Ini kan lagunya sudah ada nih, lagu sudah ada. Saya aransemen ulang dengan lebih modern dan alhamdulillah dapat antusias yang baik. Dari hal itu anak muda tuh jadi kayak nyari tuh, ini lagu apa sih? Kok enak misalnya ya. Oh, ini ternyata lagu daerah kita sendiri kayak gitu. Oh, berarti dua-duanya kebetulan dari Sambas juga kan ya? Dari Sambas ya, Iya, benar. benar. Kebetulan. Nah, kalau dari Eliza sendiri susah nggak bawain lagu daerah? Tidak terlalu sih, soalnya kan udah familiar kan, udah sering dengar lagunya juga. Jadi berjalan aja sih, lumayan gampang. Seiring berjalannya waktu ya. Teriring berjalannya Akan waktu. timbul perasaan. Ya, aduh. Perasaan apa di Aduh. main? Oke. Oke. Nah, terus pas rekaman itu gimana sih prosesnya? Apakah ada kesulitan dan sebagainya? Pasti. Apa? Saya apa dia? Coba Apa dia? Din. Untuk masalah proses rekaman ya, pertama sih jarak. Ya, jarak. Berhubung saya pas bikin sampel lagunya itu, saya masih berada di Jogja. Saya masih berada di Jogja dan Mbak Eliza masih di Sambas. Itu Sambas. kapan itu? Tahun lalu. Tahun lalu. Ah, Tepatnya oke. bulan? Pas garapnya itu pas masuk awal pandemi itu. Oke. Oke, Februari sekitar itu ya. Pandemi Carolina nih ya. Aduh. Corona. Ada aja. Iya, pandemi ini. Jadi saya bikin sampel musiknya dulu di Jogja, habis itu baru cari vokal. Habis itu kirim ke Mbak Eliza nih. Kan udah kenalan tadi ya, udah kenalan, kirim. Saya suruh Mbak Eliza kayak ngirim sampel vokal. Sampel vokal saya suruh kirim, Menyesuaikan nadanya. menyesuaikan nadanya. Habis itu ketika musik itu sudah jadi tinggal kita
combine aja. Oke, tahan dulu nih ceritanya, karena Oke. kita akan jeda sejenak. Oke, siap, ya. siap. Saudara tetap bersama kami di Sapa Kalbar. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Nah, kita bincang-bincang lagi nih bersama Dwin dan juga Eliza. Oke. Nah, tadi sampai mana nih pembicaraan kita nih? Sampai ke proses rekaman ya. Proses rekaman, Rekaman, ya. ya. Nah, rekaman itu berarti kemarin di Jogja, Bang ya? Saya berada di Jogja, Elizanya di Sambas. Sambas. Setelah itu bagaimana di Elizanya ketika proses rekaman itu? Pas abang balik ke Sambas, jadi di situ juga kami rekaman. Itu pas Nah, balik pas- Sambasnya itu sekitar pas- bulan berapa? Puasa ya. Bulan puasa, Puasa. ya. Wah, lalu. berarti rekamannya Puasa itu pas tahun masih lalu. puasa. Pas masih puasa, iya. Biar Pas biar malam. berkah kan. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah berkah. Berapa lama dong itu proses rekamannya? Kalau buat proses take vokal ya, Vokal itu cuman bentar semalam sih. jadi. Semalam jadi. Tapi itu kan- di studio apa gimana? Berhubung kami kerjasama sama salah satu stasiun TV swasta di Sambas ya. Jadi rekamannya di tempat situ. Untuk Eliza sendiri ada nggak sih hal-hal menarik, pengalaman menarik waktu rekaman? Boleh dong cerita sedikit? Take vokal aman-aman ya sih, paling salah lirik. Ya salah kan. Berapa kali itu sampai berhasil? Sampai subuh. Nggak juga Iya, gitu. iya. Tapi termasuk nggak terlalu susah sih, karena liriknya kan masih kayak itu aja gitu kan, kita pun udah familiar, jadi itu lebih mudah. Lebih mudah Nyanyikannya tuh lebih dinyanyikan. mudah karena sudah familiar kan. Cuma nuansanya berbeda aja. Nuansanya aja. Berarti sebelum rekaman ini emang udah sering nyanyiin lagu Sambas sendiri sering, ya? sering dengar juga. Oke. Dari kalian sendiri penyanyi atau musisi favorit siapa sih yang menginspirasi gitu? Oke. Saya dulu nih ya. Boleh. Ini luar apa dalam negeri nih? Yang di dalam negeri aja deh. Kalau misalnya ada yang lokal juga lebih baik. Kalau dalam negeri ini provinsi mana dulu nih? Oh, Terperinci Gitu banget ya. dong. enggak. Kalau buat dalam negeri itu yang pertama itu saya band ya. Untuk band itu saya senang dengar Noah. Oke, Noah. Apalagi keyboardisnya ya, David, saya favorit tuh David tuh. Noah. Habis itu kalau untuk musik-musik IDM ya, saya senang Eka Gustiwana. Oh iya benar. Oke, Alpi Rap. Oke, seperti itu. Kalau untuk di luar itu untuk band ya, saya senang The Script, Coldplay, Oasis, oke, Queen saya juga dengar. Kalau untuk musik elektronnya, mungkin dari musik saya sudah nampak ya. Saya tuh senang sama The Chainsmokers, Kygo, sama Alan Walker. Wih, kalau dari Eliza sendiri? Kalau saya sih semua musik saya dengarkan. Cuman akhir-akhir ini lagi senang dengar-dengar lagu Nadine. Oh iya, yang tadi Iya, dinyanyiin. iya, yang tadi dinyanyikan kan lagu Nadine. Karena tuh menurut saya lagunya tuh nyentuh saya, kan orangnya kan kalau nyanyi harus menghayati gitu kan. Jadi sesuai Cengeng sama gitu. sesuai sama karakter vokal saya juga. Jadi lebih senang Nadine sih karena lirik-liriknya juga Sesuai, kan lagunya. Yang lebih menghayat ya. Heeh. Mendayu-dayu kan. Mendayu gitu. Sama Iis Dahlia ya kalau nggak salah ya. Oh, enggak ya? Iya. Beda Iya genre. sih. Oh, beda genre. Ekspresi kurang. Nah kalau dengar-dengar nih, Heeh. Dwin sendiri tuh dosen ya sebenarnya? Iya, saya dosen. Dosen di mana nih? Dosen keperawatan di Stika Siarsi Pontianak. Wah, beda Oke. banget ya. Dari yang dosen dan keperawatan tiba-tiba masuk ke dunia musik itu Musik. gimana ceritanya? Dari kapan gitu bisa mau menekuni dunia musik? Mbaknya besok kosong nggak? Ah, gimana tuh? Apa nih? Besok Kenapa? aja kalau saya ceritain, soalnya panjang. Nggak cukup ya waktu kita. Iya. Singkat aja, Singkat singkat. cerita itu yang pertama ya berawal dari hobi. Mm-mm. Saya itu dulu dari SMA ya, dulu berangan-angan pengen kuliah tuh jurusan musik. Wah. Oke, jadi jurusan musik. Habis itu saya terdampar ke Jogja untuk kuliah jurusan musik. Karena mungkin takdir berkata lain, gak keterima tuh di musik. Itu saya dilema tuh, mau masuk apa ya kuliah nih? Habis itu ya udah, akhirnya saya masuk perawat. Tapi alhamdulillah di perawat tersebut udah kebuka jalan, saya banyak kenal banyak musisi, banyak kenal banyak anak-anak band ya. Jadi dari Sembilan situ band. ya, dari situ mulai berawal saya menekuni musik. Karena satu hal yang saya dapat nih,
kita ingin kayak menekuni hobi nggak harus kuliah di bidang tersebut. Iya benar. Oke. Nah kalau dari Eliza sendiri? Kalau saya musik emang udah dari kecil sih, emang dari orang tua juga kan udah tahu anaknya, oh kayaknya bakatnya di sini. Jadi sering kayak diikut-ikutkan nyanyi, lomba-lomba gitu, emang udah dari kecil. Dan beruntung juga menemukan orang-orang seperti orang-orang seperti Din ya. Iya. Dan saya nggak beruntung. Ya, nggak, bercanda. Jangan kolaborasi lagi hari ini. Aduh, kok gitu ya. Oke, kita jeda lagi nih sejenak. Kita Oke. lanjutkan perbincangan setelah pariwara berikut ini. Tapi setelah ini kita akan saksikan terlebih dahulu satu penampilan dari Dwin dan juga Eliza. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara kelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, namun cintaku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertata. Oh, maafkanlah bila aku tak sempurna mencintaimu, dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Halo saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kalbar. Nah saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan seru bersama Dwin dan juga Eliza.
Nah, Dwin dan Eliza, rencana kalian ke depannya gimana sih? Mungkin mulai dari Eliza dulu. Insya Allah kalau untuk kami berdua, Insya Allah mau ngeluarin lagu ciptaan sendiri. Ih, asik Insya Allah doain ya, semoga Amin. dilancarkan ya semuanya. Amin. Dan berhubung masih kuliah kan, jadi semoga lancar ya kuliahnya. Cepat lulus ya. Cepat lulus, Lulus, semoga. Minta Semoga kisi-kisi sama dosennya dosen. mendengar ya. Semoga dosennya mendengar. Tolong ya, Iya. jangan dipersulit gitu ya. Tolong, mohon maaf. Kalau dari Dwin, Kode saya sih banyak harapan ke depannya. nggak selesai lagi nih Oh, sampai nggak selesai malam. ya? Oke, kalau saya itu untuk dari bidang ini ya, Mm-mm. Insya Allah tahun ini ya, saya bakal juga mengeluarkan lagu daerah ketiga. Wih. Tapi mengaransemen ulang kembali lagu Sambas yang buat yang karya ketiga ya, Insya Allah tahun ini. Sambas lagi ya. Sambas lagi, Iya. Insya Allah. Habis itu untuk yang kedepannya sama Mbak Eliza, mungkin yang apa dikatakan Mbak Eliza itu benar. Kami akan berencana ya, akan membuat karya sendiri. Oke. Mungkin teman-teman doakan agar lancar prosesnya, agar bisa diterima di ranah Masyarakat. musik Indonesia. Iya, Amin. Nah, tapi udah proses atau baru rencana kata tadi? Sudah lagunya tuh sudah kayak ada beberapa yang mau dipilih gitu. Nah, seperti itu. Pertama masih tahap pemilihan lagu dan pemilihan lirik, karena lirik kan kadang-kadang lagu kan kalau liriknya ngena, wah enak nih. Nah, kayak gitu. Kira-kira Lagi itu. proses. Nah, lagu ciptaan sendirinya ini bergenre musik, musik pop atau daerah? Musik punk. Enggak. Kalau musik itu Reggae. reggae. Masih tetap nuansa musik IDM ya, tapi lebih ke sadness itu, sedih. Oke, musik sedih. Biar lebih menjiwai, Menjiwai. lebih Iya. keluar gitu. Sesuai perasaannya. dengan karakter. Mbak Eliza Mungkin kan ada suka lagu, ya. clue-nya gitu. Menceritakan tentang Aduh, penantian. Nanti. Aduh, aduh. Iya. Penantian Berat corona nih. hilang. Aduh, dari cerita mana nih? Ada Ya itulah pokoknya ya. Nanti kita bahas lagi. di sepertinya Sapa ada. Kalbar yang lain ya. Iya, siapa Iya. kalau yang lain. Nah, mungkin terakhir nih pesan-pesan dari Eliza untuk teman di rumah. Kalau untuk saya, jangan pernah lelah untuk bermimpi. Benar. Menurut saya bermimpilah setinggi-tingginya, gitu kan. Karena menurut saya siapapun itu bisa menjadi apapun. Usaha. Asik. Gitu. Bentar. Jadi semangat ya untuk para pejuang. Pejuang apa? Transkripsi ya. Lah skripsi lagi. Kalau untuk Dwin? Kalau untuk saya ya pesan ya. Jangan bosan untuk menghayal sih, saya bilang. Karena apa suatu karya yang terbuat, suatu mahakarya ya, atau mahakarya atau karya terbentuk itu dari kita menghayal dulu. Menghayal mau apa ya, di sini mau apa ya. Tapi jangan cuma dipikirkan, tapi lakukanlah sesuatu. Direalisasikan. Kayak itu cuma hayal-hayal, habis itu udah hilang tuh enggak. Dihayalkan, habis itu dipikirkan juga prosesnya mau seperti apa, mau bikin tuh seperti apa. Jadi janganlah berhenti berhayal ya, seperti itu. Saya mungkin. seperti mendengar dosen saya gitu ya. Karena pas mau ngerjain skripsi kan jangan dipikirin terus tapi dikerjakan. Dikerjakan. Kerjakan, benar. betul. Saya juga pernah dengar dosen saya seperti itu. Sekarang jadi dosen dan ngomong itu ke Amin. dosen. Ya. Oke, nah terima kasih ya Dwin dan juga Eliza sudah sama-sama. mau hadir di Sapa Kalbar kali ini. Sukses terus dan juga kami tunggu karya-karya selanjutnya. Amin, Oke, amin. siap. Nah, saudara, tak terasa sudah 30 menit kita bersama. Saya Melianta Cung pamit undur diri dan terakhir kita saksikan penampilan penutup dari Dwin dan juga Eliza. Jaunjang burung jaunjang, apa diunjang dalam tempurung. Anak dari supankan bujang, cacak ke dapur mencium puntung. Jaunjang burung jaunjang,
Kautih kauning usahna sopan melihat bang hitam datang nak minang si arek nang lapangan jalingan si arek nang busuk tawa di kolong oi caungan. Burung jaunjan, ape diunjang dalam tempurung. Anak dari supan kan bujang, cacak kira perinci umpung. Jaunjang burung jaunjan, ape diunjang dalam tempurung. Anak dari supan kan bujang, cacak kira perinci umpung. Kautih kauning usahna sopan melihat bang hitam datang nak minang si arek nang lapangan nang jalingan si arek nang busuk tawa di kolong oi caunjang. Kompas TV, independen, terpercaya.